Oke, selamat sore atau petardi untuk kita semua. Pada hari ini kita akan sharing sedikit dengan teman saya ini, Bapak seorang pimpinan yang mau berbagi sedikit pengalaman untuk kita tentang bagaimana bisa usaha kecil-kecilan, tapi Bapak ini nggak ada niat untuk usaha, tapi hanya cari waktu lah. Oke lah Pak, bisa Bapak itu bagi sedikit pengalaman atau sharing lah untuk kita Pak. Ya. Oke, selamat sore. Om Tio. Selamat berjumpa kembali. Selamat datang di kebun mini hidroponik 21. Yang kebetulan di kebun kami konsepnya adalah biosayur sehat dan segar, bukan satu tanaman saja, bukan monokultur, jadi berbagai macam tanaman ada di sini. Inspirasi awal saya karena saya seorang pasca kerja pensiunan, gimana caranya saya mencari rutinitas sehari-hari sehingga otak saya tidak berhenti berpikir. Luar biasa ini kan Makanya saya itu berpikir bagaimana caranya. Mungkin salah satu hal yang bisa mendukung dengan kondisi usia saya terhadap pekerjaannya adalah hidroponik lah yang cocok untuk saya. Karena apa? Karena di hidroponik tidak menuntut pekerjaan yang berat, tetapi dituntut ketekunan dan ketelitian dalam menghadapi tanaman. Nah biasanya ilmu yang kayak gitu ada di orang tua. Kalau orang muda biasanya tidak sabar. Iya, maunya yang sepait, ya hasilnya oke, padahal belum tentu. Nah, kunci apapun masalahnya, apapun yang kita kelola dengan ketekunan, ketelitian dan kesabaran, bahasa saya, Allah Tuhan pasti akan mengikuti keinginan selagi kita memohon bantuannya, pasti akan dikasihkan jalan keluar. Kalau sukanya banyak, kita lihat tanaman kita, ada orang beli di tempatnya puas, berarti tanaman kita sudah memenuhi standar komersil, karena secara penampakan pasti akan menarik. Jadi belum tentu orang akan menilai, orang akan membeli kalau bagus, kalau tidak nggak mau. Itu keberhasilannya yang pertama. Batin oke, pikiran belum. Yang kedua, kita ada atau orang datang beli buah saya, dia membeli barang saya jual. Nah, dapat buat tambahan kebutuhan sehari-hari, dan insya Allah pasti akan terpenuhi. Yang penting kita itu tekun, teliti, sabar, sehingga tiga itu dijadiin satu, jadilah yang namanya intensitas activity terhadap pengelolaan tanaman. Kenapa semua orang bisa menanam, tapi belum tentu semua orang bisa mengelola tanaman itu. Tapi bagaimana Pak? Selama semacam usaha atau beraktivitas dengan menanam model kayak hidroponik ini, itu ada halangannya atau dampak yang negatif atau positifnya itu gimana itu? Oke, terima kasih. Ini sebenarnya ide dadakan dan spontan. Kebetulan saya tahu basic dari agriculture, jadi saya tahu lah kalau masalah hidroponik itu kan hanya perbedaan media saja yang dipakai. Hidroponik berarti hidro, air, ponik tanaman, berarti medianya air. Nah, tapi secara rohnya saya orang tanaman tahu bisa. Jangan dukanya itu tatkala kita itu menghadapi tanaman yang sakit. Tanaman yang sakit ada dua yang sama gejalanya, tetapi sakitnya beda, itu yang bikin duka. Karena kalau yang namanya hidroponik, begitu satu dalam pipa yang sama kena semua, karena
airnya sumbernya satu, Oh begitu ya. di tandonnya satu, pasti kena efek. Tapi kalau di polybag yang model yang semi hidroponik aman, satu kena tenang. Semi hidroponik itu Ini yang pakai yang pakai apa namanya, polybag hitam dan sistemnya pakai tandon. Kita memanfaatkan gravitasi bumi untuk penyiraman dan pemberian nutrisi dan pupuk organiknya. suatu pengalaman yang sangat luar biasa ini kan. Iya, ya. Ini cara perawatan itu gimana itu Pak? Itu kalau kayak hidroponik ini kan kadang-kadang kan kita bingung ya, apalagi kita orang awan itu kan kita bingung. Jadi kelihatannya simpel, gampang, tapi kok mau kita lakuin itu bingung kita sendiri. Gini loh, tatkala kita mau memulai sesuatu, milih dulu apa yang mau dikelola. Begitu kita mengenal apa yang begitu kita sudah memilih, kenalin dulu karakteristiknya kan yang mau dikelola, sehingga tidak bingung. Karena tatkala kita mengelola sayuran dan buah-buahan itu nggak sama caranya, tata caranya. Nanti di sayuran juga berbagai macam, karakteristiknya beda. Tidak bisa disamakan antara bayam dengan misalkan bayam dengan selada misalkan, atau bayam dengan seledri, nggak bisa. Memang sama medianya hidroponik, air, tetapi perlakuan terhadap tanaman tersebut nggak sama. Itu sebenarnya tidak memerlukan level pendidikan yang tinggi, tidak. Yang penting mau nggak untuk melaksanakan ketiga tadi, tekun, teliti, udah sabar. Kalau itu mau, insya Allah bahasa kami, insya Allah Tuhan pasti akan mengikuti tatkala kita melakukan itu. Jangan lupa ora et labora. Berdoa selagi bekerja, jangan sombong selagi bekerja, remuk itu nanti. Oke, ini Pak. Kalau menurut Bapak kan udah pengalaman. Ini udah pengalaman sekali. Kira-kira sayur apa atau tanaman apa yang sangat gampang sekali untuk kita tanam atau kita pelihara itu secara hidroponik, itu sayur apa? Kira-kira sayur apa supaya ini kan jadi gampang lah kita. Kalau kita ngomong masalah gampang dan tidak, kita terjun ke dunia bisnis, gampangnya beda. Gampangnya kalau masuk ke dunia bisnis adalah bagaimana caranya perputaran uang itu cepat, sehingga bisa kita memilih tanaman apa yang sekiranya umurnya pendek. Jadi cash flow itu jalannya itu aman, cepat, untung ruginya jelas. Tapi kalau lama, 6 bulan, 7 bulan, lama friend, nggak bisa. Nah, kalau mau memilih, pilih bayam, kangkung, mudah, cepat putarannya. Bayam sama kangkung. Nah, cepat. Nanti dibalik bayam, sawi. Nah, baru dibalik sawi yang lain-lainnya. Tergantung pada kita, keinginan kita untuk memperluas, untuk memperbesar usaha yang akan kita lakukan. Kira-kira perawatannya itu gimana itu Pak? Kalau semacam seperti kayak vitamin atau apa, itu perlu rutinitasnya itu gimana, cara perawatannya itu gimana? Oh gitu. Kalau itu hukumnya wajib. Itu harus tahu itu wajib. Hukumnya wajib. Karena apa? Makanya tadi saya bilang, Anda harus lebih dekat dengan tanaman. Contoh lah misalkan ini tadi. Iya. Ini ketemu satu, saya lengah. Tapi ilmu, kenapa dia bisa bagus dengan posisi dibarengkan dengan seledri, selada sama sawi. Ilmu pulang dari sini kan mikir. Nah, ada 4 kualitas yang harus kita jaga. Kualitasnya yang pokoknya apa-apanya Yang pertama, intensitas matahari.
tanaman butuh matahari, butuh fotosintesa. Fotosintesa itu prosesnya dia masak makanannya, butuh bantuan matahari. Makanya matahari itu nomor satu yang harus berkualitas. Jadi jangan asal menentukan kalau misalkan kita mau hidroponik, tanam di mana aja, nggak bisa begitu. Kita harus tahu karakteristik tadi. Misalkan nih, kangkung misalkan, dia minimal 3 jam atau 4 jam lama penyinarannya. Jadi kita berusaha mencari satu tempat yang panas mataharinya kurang lebih segitu jam. 3 atau 4 jam. 3 atau 4 jam pasti bagus. Kalau dari pagi sampai matahari, mulai dari matahari terbit sampai terbenam. Apalagi kalau daerah sampean, itu cocok sekali. Karena apa? Hidroponik itu dipakai akan sangat baik pada tanah-tanah atau lahan-lahan yang kritis. Yang penting air ada. Intinya air. Air ada, pasti bisa. Saya yakin daerah sampean di Timor Leste sana itu akan lebih bagus daripada sekarang. Siapa tahu saya dipanggil ke sana. Ya pastilah, kita semua berdoa supaya semuanya sukses yang kita bisa ke sana. Itu yang kita mau. Itu kualitas yang pertama. Iya. Kualitas yang kedua, makanan. Beda makanan orang, makanan dalam hal ini nutrisinya. Makan sambal sama makan makanan sate lain tenaganya. Iya. Itu harus tahu. Nah, itu nanti ditentukan di derajat kepekatan tanaman itu. Si tandon, air yang mau dikasihkan. Jadi si tanaman, si pupuknya, nutrisinya itu dicairkan, baru dicampurkan ke tandon. Nah, di situ ada angkanya nanti. Nah, angka itu akan didapat dengan satu alat namanya TDS. TDS itu apa itu? TDS itu alat untuk mengukur derajat kepekatan air dalam tandon yang bisa diserap sama tanaman sehingga menjadikan tanaman itu subur, tumbuh bagus. Berarti kalau yang kita mau usaha hidroponik harus tahu itu. Harus tahu, karena itu salah satu. Yang kedua, hal yang harus berkualitas dan diukurnya kalau bisa setiap hari atau 2 hari sekali. Selagi si tandon itu belum habis. Itu yang kedua. Lantas yang ketiga, itu yang harus adalah pH air. pH air itu derajat keasaman air. Dia akan menentukan bisa atau tidaknya si nutrisi yang kita beri tadi terserap oleh tanaman. Kalau pH air itu gimana kita menentukannya itu, Pak? Ada alatnya namanya pH meter. Waduh, ini tidak gampang-gampang, susah juga ya. Gampang susah memang ya. Makanya kalau hidroponik dipegang sama orang yang tidak bisa memegang tadi, ulet, tepung, apa, kacau. Ulet, tepung, sabar. Kacau. Pasti kacau. Kenapa? Karena membutuhkan rutinitas. Tapi sebagai saya yang orang pensiunan, kan nggak kerja berat loh. Kalau cuma ngukur tinggal kuncinya satu, mau atau tidak. Nah, 3 ini oke. Tambah satu yang harus berkualitas. Kualitas kasih sayang. Sampean aja ada yang namanya hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini kan makhluk hidup sama. Kasihilah tanaman yang kamu kelola seperti kamu mengelola dirimu sendiri. Caranya bagaimana? Setiap saat, apalagi ukur. Kalau tiap hari mau ngukur, bagus. Jadi tahu kondisi tanaman. Contohnya tadi saya ini begini. Harus sayanglah sama Mau nggak mau tanaman. take and give, simbiosis mutualisme. Saya memberi bagus, Anda pasti harus memberikan bagus. Timbal baliknya itu pasti dan ada. saya yakin sekali yang di atas pasti akan menilai hati kita terhadap apa yang kita kelola, sehingga dia akan mendorong dua sisi untuk saling mengasihi. Itu hal-hal yang untuk membudidayakan gitu. Yang jelas daerah timur
cocok untuk hidroponik. Karena cabai saya pun dari Nusa Tenggara Timur, Dari NTT. dari NTT. Jadi nggak ada yang jual di sini. Kebetulan ada teman di sana cari itunya. Tapi ini singkat cerita, intinya kalau mau usaha hidroponik, intinya harus ada kemauan, dan intinya itu air itu harus. Air, hukumnya air. Dan ingat ada alat, beberapa alat tadi, dua Ya. alat yang tadi itu supaya bisa mengukur pH. air, tahu Nah, airnya itu gimana, katanya asam atau apa, itulah nanti kita kalau ada niat untuk usaha pasti kita akan cari tahu. Silahkan, selamat datang, silahkan. Saya menerima. Siapa yang mengeluh mau minta diajarin atau apa, ayo. Ya, tuh. Oke, kurang lebih sampai di sinilah kita berbincang atau kita sharing sama teman Pak Endang atau salah satu teman saya baik saya ini, ya sharing sedikit bagaimana pengalamannya memulai dengan usaha hidroponik, tapi bukan usaha ya, tapi ini sebagai aktivitas. Aktivitas, tapi Pensiunan sudah itu aktivitas, tapi sambil cari uang juga. Itu kan memang gitu. bukan kita harus wajib cari uang, tapi kalau nanti gagal kan kita pusing sendiri ya Pak. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, ternyata uangnya juga keluar bisa. Bisa, ada. waduh ini kan ini suatu ilmu atau suatu pengalaman yang kita harus ikuti lah. Seperti Pak Endang lakuin ini. Ini bagi kaum yang masih muda atau masih Harus itu begitu. harus semangat lah, jangan Iya, masa kita kalah sama bapak yang sudah bukan usia salah begini. sama saya. Masa kita apa tergantung dari luar. Iya. Ini buat peniti aja madain luar. Dari luar. Buat pancing aja madain luar. Dari luar. Kapan kita, padahal kita lebih pinter loh. Iya. Ini maksud bapak Tinggal itu, mau atau tidak, Iya. itu aja. ini Pak Endang itu punya maksud itu kita harus punya sendiri, kita harus kelola sendiri, jangan Iya. tergantung pada luar negeri. Oke. Maksudnya itu begitu. Ya betul. Jadi ujungnya begini Om, kalau kita sudah ketergantungan, Iya. gimana ekonomi kerakyatan kita akan Nah. maju? Ini Berpikir positif sendiri. Saya akan sering bergaul dengan mereka biasa aja Om, sama aja dengan kita, sama aja. Cuman mereka itu kebanyakan apa Om? Mau. iya. Gitu. Tapi kita, contoh waktu kita makan, oke? Orang luar kerja baru keringatan, orang kita makan keringatan. Terbalik ya. Nah, terbalik. Padahal harusnya kerja yang Kerja dulu. keringatan. itu mungkin itu aja Om. Oke. Dari Hidroponik 21. Terima kasih sebagai kepercayaannya. Saya diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu ke teman-teman di Timor Leste. Selamat datang Timor Leste, selamat berkenalan dengan saya Endar Manto, pensiunan dari PT Astra Agro Lestari dan bekerja di atas selama 20 tahun. Kebetulan saya mengelola kebun kelapa sawit, jadi kalau untuk masalah hidroponik yang hanya 1000 meter kayaknya bisa aja, tambah sekali, tambah banget. Jadi kalau disatukan bisa sekali banget, bisa banget. Oke, terima kasih juga untuk Pak Endang sudah berbagi pengalaman atau sudah sharing sama kita. Ini suatu ilmu yang harus kita patuhi atau kita ikuti. Semuanya itu awalnya itu dari niat mau atau tidak. Gampang Itu aja. gampang. Oke, terima kasih Pak Endang. Oke. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Siap siap. Oke.